Septi Nilawati merupakan seorang ibu dengan 2 orang anak yang selama hidupnya terus mencari arti sebuah kebahagiaan. Sebab dari 2 kali pernikahan yang telah ia jalani, salah satunya berakhir dengan sangat tragis. Ada 2 buah tragedi yang menimpa hidupnya. Satu tragedi kecil dan satu lagi tragedi besar. Tragedi kecil yang ia alami adalah momen ketika ia berpisah dengan mantan suaminya yang bernama Arman Sagita. Sebuah cekcok rumah tangga yang terjadi diakhiri dengan putusan cerai pada tahun 2018 lalu, atau 3 tahun setelah masa pernikahannya dengan Arman Sagita. Dari pernikahan tersebut, Septi diberkahi 2 orang anak, Z dan A. Setelah perceraian dengan mantan suaminya, Septi kembali membuka pintu hatinya. Ia telah menyediakan sebuah tempat di hatinya untuk ditempati oleh seseorang. Tak lama setelah perceraiannya, atau sekira bulan Oktober tahun 2019, ia pun berkenalan dengan seorang pria yang siap mengisi sisi hatinya yang telah ia buka kembali. Dari sinilah tragedi besar yang menimpa hidupnya bermula. 1 tahun setelah perceraian dengan Arman Sagita, Septi Nilawati berpacaran dengan seorang pria yang bernama Harun Roni. Mereka saling kenal, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2019. Kebaikan Harun Roni dan kelembutan hatinya membuat hati Septi semakin terpikat. Apalagi setelah ia tahu bahwa Septi adalah seorang janda yang telah memiliki 2 orang anak. Hal itu tidak merubah apapun, malah membuat Harun Roni semakin mencintai Septi. Puncaknya pada 30 Januari tahun 2019, Harun memutuskan untuk menikahi Septi. Kabar bahagia itu pun segera menyebar ke berbagai pihak. Baik keluarga Septi dan Harun sama-sama berbahagia dan berucap salam dan selamat atas pernikahannya. Semua pihak berbahagia walau pernikahan yang dijalani keduanya merupakan pernikahan siri. Di awal-awal pernikahan Septi dan Harun, keduanya terlihat mesra, saling mencinta, dan kemana-mana selalu berdua. Harun tak pernah segan untuk membantu pekerjaan sang istri. Septi Nilawati memiliki usaha koperasi kecil-kecilan, di mana ia bisa meminjamkan uang-uangnya kepada siapa saja membutuhkan. Juga tak ketinggalan warga yang tinggal di Kabupaten Prabu Mulih Timur, banyak nasabahnya tersebar di sana. Secara rutin Septi dan Harun berboncengan sepeda motor mendatangi satu persatu rumah nasabahnya untuk menagih hutang-hutangnya. Saat itu semuanya nampak baik-baik saja, tak ada masalah yang berarti. Di balik perlakuan baiknya, ternyata Harun memiliki sikap yang temperamental. Sifat ini nampaknya telah lama ia miliki, jauh-jauh sebelum mereka berdua bertemu dan akhirnya menikah. Sifat ini pula tak pernah ditunjukkan secara langsung kepada Septi ketika masih berpacaran dulu. Harun lebih memilih untuk diam dan menahan emosinya. Hingga pada suatu waktu, di saat luapan emosi itu tak mampu lagi ia bendung, meledaklah emosi itu. Ia marah kepada Septi tanpa sebab. Harun tak segan untuk membentak-bentak Septi dan mengata-ngatainya dengan kata-kata kasar. Kekerasan verbal sempat Septi terima saat itu. Hingga hal itu berlalu begitu saja, Septi kemudian memaafkan perlakuan tersebut. Septi mengira bahwa perlakuan kasar yang dilakukan Harun akan hilang dengan sendirinya. Septi juga mengira bahwa itu adalah emosi sesaat, tetapi Septi salah. Bahkan di usia pernikahan yang baru menginjak 2 bulan tersebut, Harun berlaku kasar terhadap Septi lagi. Hingga Harun memukuli Septi dengan tangan kosong. Ia tampar wajahnya, ia jambak rambutnya. Dan Harun pun mengancam akan membunuh Septi saat itu. Dan kejadian semacam itu pun sering terjadi di hari-hari Septi. Septi yang depresi kemudian hanya bisa menangis sambil berpikir bagaimana cara terlepas dari belenggu siksa ini. Niat Septi untuk bercerai telah bulat saat itu. Tak lama setelah tahu akan tabiat buruk sang suami Harun, Septi segera mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah. Ia kembali ke rumah orang tuanya. Kepergian Septi juga diketahui oleh Harun yang tak bisa mencegahnya saat itu. Perginya Septi membuat Harun tinggal sendiri menjalani hidup. Septi lebih memilih untuk tinggal bersama orang tuanya ketimbang harus kembali rujuk dengan Harun. Usaha-usaha rujuk pun sering pula Harun lancarkan kepada Septi. Namun keputusan Septi sudah bulat, ia ingin pisah. Ia tak mau hidup susah, ia tak mau hidup dengan gelisah. Entah bagaimana status pernikahan siri tanpa surat nikah itu yang dijalani oleh Harun dan Septi. Yang jelas, pergumulan hati Septi kemudian membawanya untuk kembali membuka hatinya untuk sang mantan suami, Arman Sagita. Dan dengan sisa-sisa cinta yang mereka miliki, akhirnya Septi dan Arman pun kembali rujuk. Ya, tepat, mereka kembali melangsungkan pernikahannya setelah putusan cerai 2 tahun lalu. Walau hanya pesta kecil-kecilan, tidak mengaburkan arti sakralnya sebuah pernikahan yang mereka jalani.
Hari-hari bahagia kembali mengisi ruang kosong hati Septi yang beberapa waktu lalu terkoyak akibat kekerasan fisik yang diterimanya dari Harun. Juga, anak-anak mereka, A dan Z, merasa kembali menemukan sebuah arti keluarga di dalam hidupnya. Selamat. Kabar rujuknya Septi dan Arman sepertinya belum diketahui secara penuh oleh Harun. Harun mengira bahwa itu hanyalah sebuah kabar burung belaka. Jadi Harun sampai saat Septi telah menikah dengan Arman, ia pun masih saja menghubungi Septi untuk sekedar tanya kabar atau minta rujuk. 11 September tahun 2020, Harun menghubungi Septi melalui ponselnya. Ia pun menanyakan kabar Septi dan ia pun juga menawarkan untuk menemaninya menagih hutang-hutang koperasinya. Namun saat itu Septi menolaknya, dikarenakan saat itu Septi akan menagih hutang-hutang koperasinya bersama dengan Arman Sagita. Mendengar hal tersebut murkalah Harun. Seketika emosinya meledak dan darahnya memuncak. Cemburu membutakan hatinya dan pikirannya saat itu. Ketika emosinya tak terkendali, di sambungan telepon itu pula, kemudian terucaplah kata-kata pamungkasnya. Ia pun berkata, "Tunggulah, di antara kalian pasti akan mati." Tak lama sambungan telepon tersebut akhirnya putus. Mendengar hal tersebut membuat Septi sempat was-was. Namun dikarenakan ia merasa aman bersama suaminya, maka ancaman Harun saat itu ia anggap sebagai angin lalu saja. Masih dari yang sama, sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat, Harun menghubungi kerabatnya sekaligus nasabah Septi yang bernama Eka. Harun tahu siapa Eka, dan dia pun juga tahu rute penagihan hutang-hutang Septi. Rute tagihan terakhirnya akan sampai di rumah Eka yang berlokasi di Jalan Bukit Lebar, Kelurahan Majasari, Prabu Mulih Selatan. Harun juga menyampaikan kepada Eka bahwa nanti akan ada Septi yang datang untuk menagih hutang-hutangnya. Dan Harun juga meminta Eka untuk memberikannya kabar jika Septi sudah sampai di rumahnya. Setelah itu telepon pun terputus. Setelah telepon itu terputus, Harun kemudian menyiapkan sajam jenis pisau sepanjang 38 cm lengkap dengan gagang kayu yang kokoh. Lalu ia bungkus sajam tersebut dengan koran dan ia pun selipkan ke pinggangnya. Sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, Harun yang telah dilengkapi dengan sajam, kemudian dengan menggunakan jasa ojek ia pun menuju rumah Eka. Sesampainya di lokasi, kemudian Harun sempat bertanya kepada Eka tentang posisi Septi saat itu sedang ada di mana. Eka pun menjawab, belum sampai. Mendengar jawaban tersebut, kemudian Harun pun berlalu dan menuju semak-semak yang berada di depan rumah Eka. Semak-semak itu ditumbuhi dengan pohon-pohon yang cukup besar. Dari sanalah Harun pun bersembunyi sambil memantau kedatangan Septi, mantan istrinya tersebut. Tak lama kemudian datanglah Septi dengan berboncengan sepeda motor dengan Arman Sagita dan kedua anaknya. Septi kemudian masuk ke rumah Eka untuk menyelesaikan proses tagihannya. Sementara sang suami Arman Sagita dan kedua anaknya menunggu Septi di luar rumah. Harun yang dari tadi mengintai di balik pohon, kemudian dia pun berjalan secara berlahan-lahan menuju arah Arman Sagita yang sedang menunggu itu. Setelah dirasa telah cukup dekat dengan calon korbannya, kemudian Harun pun mengambil sajamnya yang terselip. Lalu dengan sekuat tenaga, ia pun menghujamkan sajam itu tepat ke dada sebelah kiri korban 1 kali. Arman yang kaget kemudian berdiri dan dia pun berlari ke arah sebuah warung kelontong. Sambil memegangi lukanya yang berlumur noda merah tersebut, ia pun berteriak minta tolong. Harun tak mau calon korbannya lolos. Kemudian dia pun berusaha untuk mengejarnya. Luka tikaman yang diderita oleh Arman tak bisa membuatnya berlari lebih cepat dan jauh. Saat itu Arman mencoba untuk merangkul Harun. Namun rangkulan tersebut kemudian dibalas dengan tikaman sajam berkali-kali dan membabi buta ke arah bagian kepala, leher dan pinggang Arman. Noda merah semakin memanjir kala itu. Tak lama kemudian Arman pun jatuh tersungkur bersimpah noda merah di lantai warung kelontong tersebut. Tak apalah, kejadian tersebut membuat anak-anak Arman yang melihat ayahnya tertikam hanya bisa menangis. Dan mereka pun berteriak memanggil-manggil ayahnya, yang kala itu mereka lihat sedang meregang nyawanya. Seketika Arman Sagita meninggal dunia di hadapan kedua anaknya. Tragedi terbesar dalam hidup Septi Nilawati baru saja terjadi. Lalu apakah tragedi ini sudah selesai setelah Harun menghabisi nyawa pesaing cintanya? Belum. Septi yang tersadar dengan teriakan kedua anaknya kemudian berlari keluar. Sejurus kemudian Septi melihat pemandangan yang sungguh meluluhlantakkan hatinya. Perasaannya saat itu tak karuan melihat tubuh orang yang ia kasihi terbaring dengan noda merah yang membanjirinya. Septi kemudian menitipkan anak-anaknya ke rumah temannya Eka. Setelah dirasa aman, ia pun berusaha untuk mendekati tubuh sang suaminya, Arman Sagita. Tiba-tiba Harun Roni berteriak sambil mengacungkan sajam yang ia pakai tadi. Kemudian dia pun berusaha mengejar Septi. Septi yang ketakutan kemudian berlari sekuat tenaga menghindari amukan sang mantan suaminya itu.
Warga yang melihatnya tak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan kejadian tersebut berlangsung dengan cepat. Septi yang berlari kemudian memasuki sebuah rumah warga yang tak tertutup pintunya. Kemudian dari dalam ia pun segera mengunci pintu tersebut. Harun yang kesal kemudian hanya bisa menendang-nendang pintu yang terkunci tersebut sambil berteriak, "Tunggulah, nanti kau akan mati." Tak lama kemudian Harun pun pergi meninggalkan lokasi kejadian. Berakhirlah sudah tragedi-tragedi yang dialami oleh Septi. Sebuah tragedi yang lagi-lagi memaksa anak-anaknya untuk kembali merasakan runtuhnya keutuhan sebuah keluarga. Padahal baru saja mereka mengalami sebuah kegembiraan atas utuhnya keluarga yang mereka miliki. Polisi yang sudah mengantongi identitas pelaku melalui keterangan para saksi, kemudian keesokan harinya tepat pukul 5 subuh, pelaku Harun Roni berhasil diringkus tanpa perlawanan di tempat persembunyiannya di Desa Sentul, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir. Harun Roni dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Persidangan yang digelar oleh Pengadilan Negeri Prabu Mulih kemudian memvonis Harun Roni dengan hukuman selama 15 tahun penjara. Hal yang meringankan adalah terdakwa mengaku terus terang dan ia pun belum terlibat dengan kejahatan yang sama sebelumnya. Dan kisah ini pun berakhir